Jokowi terkena kutukan rakyat miskin seluruh Indonesia, sehingga penyakitnya sulit sekali untuk ditangani oleh para dokter-dokter yang ahli medis, karena memang penyakitnya bukan medis, karena penyakitnya adalah terkena kutukan dari rakyat miskin di seluruh Indonesia. Rakyat yang hidupnya miskin, susah, sengsara, menderita, hati mereka menjerit menangis. Bahkan rakyat-rakyat yang terpaksa menjadi TKI TKW ke luar negeri demi untuk mempertahankan hidup mereka, sebenarnya mereka menjerit menangis. Sedangkan tatkala Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, ternyata para koruptor sangat subur menggarong uang negara hingga ribuan triliun rupiah. Sungguh dahsyat, luar biasa. Inilah kezaliman kesewenang-wenangan para koruptor, para mafia, para bajingan, para bandit yang mengeruk kekayaan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga rakyat tidak kebagian apa-apa. Rakyat miskin, susah, sengsara, menderita. Yang kaya-kaya hanya kelompok mereka saja. Uang ratusan triliun rupiah, bahkan ribuan triliun rupiah, hanya bertumpuk-tumpuk di antara mereka saja, sehingga setiap uang dicetak sebanyak berapapun cetakan uang itu langsung berhenti di tengah-tengah mereka, di antara mereka doang perputaran uang, sehingga seluruh rakyat Indonesia banyak yang miskin, susah, sengsara, menderita, banyak yang terjebak utang pinjol, banyak yang stres, banyak yang kabur ke luar negeri. Nah, pertanyaannya, apakah benar penyakit Pak Jokowi akibat terkena kutukan rakyat miskin? Nah, coba kita renungkan. Penyakit Pak Jokowi ini kan penyakit kulit yang sudah beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Jika memang penyakitnya itu medis, kan ahli-ahli dokter itu yang luar biasa itu kan di presiden. Jadi dokter-dokter ahli yang hebat-hebat itu kan menjadi dokter kepresidenan. Nah, Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia masih dapat fasilitas yang sama untuk perawatan kesehatan. Nah, masa menangani penyakit kulit nggak selesai-selesai? Ini sehingga banyak rakyat Indonesia mengatakan terkena kutukan, sehingga rakyat Indonesia lah yang harus memaafkan Pak Jokowi. Tetapi anehnya rakyat Indonesia masih sangat sulit sekali memaafkan Pak Jokowi. Oleh sebab itulah mari kita belajar memaafkan. Enggak bisa Pak Kiai, enak saja kita kan sudah hidup susah, sengsara, menderita, miskin, kita enggak punya apa-apa. Sedangkan di era Jokowi korupsi ribuan triliun rupiah, korupsi BBM Pertamina, Masya Allah uangnya segitu banyaknya, hanya berputar di kelompok mereka. Semuanya itu di era Jokowi. Kemudian ada korupsi macam-macam, bahkan sekarang ini mulai terendus korupsi tambang yang ada di Raja Ampat, Papua Barat. Ini kan permainan kelas kakap semua. Uang itu berputar di antara mereka saja. Sedangkan rakyat miskin tetap miskin, hanya dibodohin, hanya diiming-imingin. Sehingga cerita rakyat miskin yang nangis, susah, sengsara, menderita ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi suatu malapetaka. Nah, jawaban kami begini. Menjadi pemimpin itu tidak mudah, tidak gampang, tidak ringan. Menjadi pemimpin itu sangat berat bagi orang yang sadar loh ya. Bagi orang yang sadar itu menjadi pemimpin sangat berat. Maka kami sendiri nggak mau. Ya nggak mau, karena tanggung jawabnya. Karena setiap pemimpin bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya tanggung jawab penuh. Bertanggung jawab penuh atas kehidupan seluruh rakyatnya. Jika pemimpin itu adil, maka dia akan masuk surga duluan. Tetapi jika pemimpin itu zalim, maka penderitaan seluruh rakyatnya akan ditimpakan kepadanya di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, kita lihat pemimpin-pemimpin Indonesia pada rebutan jabatan, pada rebutan ingin jadi pemimpin,
tapi nggak sadar, nggak ngeh, nggak paham bagaimana beratnya tanggung jawab menjadi seorang pemimpin. Kalau Umar bin Khattab menjadi pemimpin itu makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, itu Umar bin Khattab. Tatkala menjadi pemimpin Umar bin Khattab, Masya Allah, setiap malam berdoa kepada Allah agar seluruh rakyatnya sejahtera. Setiap siang bekerja semaksimal mungkin, siang bekerja semaksimal mungkin apa adanya. Dia mampu untuk menanggung penderitaan dari seluruh rakyatnya. Kemudian kalau malam dia menghadap kepada Sang Maha Pencipta, dia senantiasa mengadukan segala permasalahan seluruh rakyatnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itulah pemimpin. Nah, pemimpin di Indonesia enggak nih. Ya apalagi para pendukung-pendukungnya itu, kekayaan Indonesia digarong seenaknya, dinikmati oleh kelompok-kelompok mereka, tetapi masih mati-matian didukung, dibela karena menjadi buzzer. Nah, buzzer-buzzer itu kan dapat makan dari mereka. Tapi masalahnya apakah kita akan diam saja? Indonesia mau dirusak begini. Indonesia mau dirusak, mau dijadikan bancaan kelompok-kelompok mereka. Ya kita tentunya nggak akan diam saja. Oleh sebab itulah rakyat Indonesia itu harus berani berdoa buruk kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, karena Rasulullah SAW sudah mengajarkannya. Ya Rasulullah sudah mengajarkannya. Man Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaih. Kata Rasulullah, ya Allah, barang siapa yang menjadi pemimpin mengurus daripada urusan umatku syai'an pada sesuatu, kemudian dia berbuat zalim, fasyaqqa alaihim, dia berbuat zalim, berbuat kasar, kejam dan seenaknya, fasquk alaihi, maka berbuat kejamlah, keraslah, tindaklah atas dia pemimpin zalim itu. Jadi Rasulullah SAW sudah mengajarkan doa bahwa kita nggak boleh ragu-ragu agar menjadi negara yang benar-benar baldatun thayyibatun warbun ghafur. Jadi kita doakan pemimpin itu kalau zalim biar ditindak oleh Allah, dan kalau dia adil biar dimuliakan oleh Allah. Jadi seluruh rakyat Indonesia itu harus berani berdoa begitu. Sehingga siapapun yang ingin menjadi pemimpin, wah harus hati-hati. Hati-hati menjadi pemimpin di Indonesia nih, salah sedikit bisa hancur berantakan tuh keluarganya, dirinya dan seterusnya. Jadi rakyat Indonesia sekali lagi harus berani berdoa. Ya Allah, siapapun yang memimpin Indonesia, kalau dia zalim maka hancurkan dia ya Allah, dan kalau dia adil maka muliakan dia Allah. Jadi kita harus berani berdoa begitu, sehingga setiap pemimpin Indonesia nggak akan berani main-main seenaknya demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.